bola. Ya, hari ini kita bahas beberapa match ya. Oke, yang pertama kita ke Barca dulu. Ya, Barcelona ketemu Cadiz. Ya, Barcelona ini kan mainnya ampun deh. Gue nonton ya dari awal sampai habis, ngantuk banget lu nonton Barca di sini. Karena apa? Di sini para pemain Barca ya, terutama trio di depannya lah, Dembele, Messi, Griezmann, ini bermainnya aduh pun dah benar-benar kesulitan banget. Jadi mau nggak mau mereka mainnya oportunis dengan ya sekali tendang luar kotak penalti pas sampai di apa dalam kotak penalti yang seharusnya mereka bisa manfaatkan, passingnya salah, kontrol bolanya salah. Jadi otomatis lu kesalahan elementer gitu bukan kesalahan taktik kan, karena ini murni kualitas pemain lu. Sampai dimasukin juga, yang dimasukin siapa lu lihat, Koeman. Pas udah buntu, Koeman mau masukin siapa juga bingung. Masukin Brad White lah, Trincao lah, Ricky Puig lah, ya otomatis tuh bukannya membuat Barca menambah gol, malah justru ya tambah hancur mainnya. Jadi otomatis ya lu nggak heran juga lu Barca ini bisa nimbang Cadiz ya 1-1, dimana kedua gol juga dicetaknya dari penalti. Yang seharusnya Lenglet harusnya nggak usah melakukan itu, cuman ya ini menggambarkan bagaimana kualitasnya seorang backnya dia ya, yang bukan mencerminkan Barca istilahnya lah, di mana pemain ini udah nggak megang bola, cuman dihajar aja tuh kaki, di dapat penalti 1-1. Jadi kesimpulannya tuh Barca ketemu Cadiz ya, berapa kali juga gue udah bilang kalau hampir setengah yang ada di 23 tim dari Barca ini nggak layak main di Barca, karena murni dari kualitasnya itu yang benar-benar jauh banget levelnya. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Milan lawan Inter. Nah, derby ini, derby Inter, derby Milan, derby kota Milan, di mana Milan yang jagokan menang ketemu Inter. Ya sebenarnya yang jagoin Milan kan kebanyakan beberapa fans yang nostalgia ya, ibarat kalau sekarang Milan tampil bagus bla 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 segala macam. Cuman lu nggak nonton secara keseluruhannya gimana. Milan makin kesini mainnya turun. Kenapa? Bukan turun dari murni kualitasnya, tapi dari segi taktiknya memang nggak ada. Taktik Milan itu cuman mengandalkan crossing dari kedua wingbacknya, dari Calabria sama Theo. Ya muara-muaranya ujungnya ke striker juga, ke Ibra juga. Di sini Ibra, ya lu nggak bisa bohong, kualitas, umur 39 tahun, lu suruh main hampir mayoritas main full time. Di sini dia nggak menunjukkan performa yang bagus, otomatis Milan mau nggak mau tendang dari luar kotak penalti terus. Selain itu juga mereka ini terbawa nafsu pas kebobolan di babak pertama di awal-awal, langsung mereka coba ngegas. Cuman ngegasnya ya lu murni kualitas pemain lu ini nggak bagus, jadi otomatis lu nggak mungkin kan mengandalkan umpan-umpan pendek dengan kualitas individu pemain yang levelnya nih level menengah ke bawah ya. Karena level Inter sama Milan ini secara kualitas individu seperti yang gue udah bilang di preview, 2 level di atas, di bawah Inter untuk kualitas pemain Milan ini. Jadi otomatis nggak heran ketika mereka bernafsu mengejar gol, mereka nggak punya kreativitas. Jadi otomatis mau nggak mau crossing doang yang otomatis gampang ditebak. Pas mereka crossing nggak jelas kayak gitu, lini belakangnya kecolongan, nggak heran 3 gol, 2 gol tambahan. Ya, jadi kesimpulannya untuk Milan ini taktiknya udah kebaca. Jadi kalau misalkan lu bisa bilang Milan juara atau enggak, ya lu tunggu Inter jatuh dulu deh, atau misalkan Juve nggak naik, nah otomatis ya itulah salah satunya peluang. Cuman kalau misalkan Inter lagi bagus, Milan ini udah nggak punya harapan, karena dari segi taktik nggak ada perubahan. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Arsenal ketemu Man City. Ya sebenarnya ini disayangkan banget ya, karena di sini kan City ini sebenarnya nggak terlalu banyak dapat peluang, dimana setelah gol cepat dari Sterling,
City ini lebih menjaga tempo atau ritmenya bolanya, jadi mereka nggak terlalu ngotot ke depan dan cukup banyak space ya, terutama di sisi sayap kanan ya, yang ditempati oleh si Cancelo itu, dimana Cancelo sering overlap ke depan sehingga timbullah ruang kosong dan main Arsenal nggak bisa ngambil space itu. Ya sebenarnya untuk penampilan City di sini nggak bagus-bagus banget lah, karena kan tengah pekan juga ada UCL kan. Jadi di sini mereka nggak terlalu bernafsu untuk ke depan, jadi istilahnya nggak kayak gitu. Jadi otomatis lebih banyak utak-atik dari lini tengahnya yang ya sekali maju ke depan. Pas di depan udang ini mereka nggak terlalu ngotot, karena yang namanya stamina itu kan perlu dijaga ya. Jadi karena mereka udah sadar tengah pekan UCL selisih poin jauh, jadi otomatis mereka jaga ritme aja. Karena ya lo di awal-awal juga udah dapat gol kan. Cuman lain cerita kalau misalkan kesamaan kedudukan. Cuman di sini pemain Arsenal nggak bisa melakukan itu ya, karena murni kualitas individu lu kalah. Lo di sayap kanan ya Arsenal ini kan udah Bukayo Saka ya, yang otomatis dia nggak bisa manfaatin itu, dan ruang kosong yang ditimbulkan oleh Cancelo ini dia nggak bisa manfaatin. Untuk PP, Zinchenko juga di sini kan masih hijau ya. Otomatis kalau misalkan lu sayap kiri lu bagus bisa kegocek, cuman di sini PP nggak bisa melakukan itu. Ya. Jadi untuk City di sini memang layak menang, cuman untuk fighting spiritnya Arsenal ya patut diacungi jempol lah, dengan kualitas pemain yang seadanya begitu bisa imbangin ya, cuman satu kekurangannya, mereka nggak bisa memanfaatkan peluang. Oke. Lalu kita ke selanjutnya, ada yang baru kelar, ada MU lawan Newcastle. Nah ini MU mainnya di awal-awal mereka kayak belum tune in ya, sampai gol Rashford pun masih nggak tune in juga mainnya. Otomatis mereka tuh lebih sering dribble ya, pas sampai tengah kotak penalti shooting langsung ya, kayak gitu terus di golnya si Alan Saint-Maxim ini juga terbukti pemain ini masih belum sadar lah, istilahnya ibarat lu bagi bangun tidur belum sadar. Cetak gol si Saint-Maxim 1-1 sampai pertengahan babak tetap 1-1. Cuman pas udah masuk ke babak kedua baru mulai melek nih pemainnya nih, 45 menit terbukti dari Daniel James masuk manfaatkan ruang dan Bruno dapat penalti tuh. Ya United di babak kedua control the game, dan Newcastle ini kan pemainnya tarkam banget ya, jadi istilahnya mereka mainnya nggak ada pola, dan United control the game keseluruhan dan mereka bisa dapetin 3 angka 3-1 istilahnya. Jadi cuma seharusnya mereka bisa dapat lebih dari itu kalau misalkan di babak pertama mereka mainnya langsung tune in, karena mereka hampir 45 menit itu mainnya ngebosenin di babak pertama. Ya beruntunglah mereka bisa bangkit ya di babak kedua, karena lawan Newcastle ini sebenarnya salah satu lawan paling mudah di IPL, karena tim ini mainnya nggak ada pola, nggak ada ritme, kualitas individunya jelek. Ya seharusnya United bisa menang lebih dari 3 gol. Oke, sekian dulu.